Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Eh, pada pagi hari ini sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan. Sedianya kajian ini dimulai di jam setengah 7, ya sekarang sudah hampir jam 7, tapi kita tetap eh, melanjutkan kajian pada pagi hari ini. Sekarang kita sampai kepada hadis yang ke-10, ya, hadis yang ke-10, ya. Bunyinya adalah, ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajuli fi jama'atin, ya, tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajah, ya. Artinya salatnya seseorang laki-laki berjamaah itu melebihi daripada salatnya seseorang di rumahnya, ya, atau di pasarnya, melebihi 27 derajat, ya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana wudu'a, demikian itu apabila salah seorang dari mereka berwudu lalu menyempurnakan wudunya, summa atal masjida layah, ya, kemudian dia mendatangi masjid, layan hazuhu illa shalah, dan dia tidak datang ke masjid melainkan untuk melaksanakan sholat, la yuridu illa shalah, ya, dia tidak datang ke masjid melainkan untuk melaksanakan sholat, lam yakhtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajatan, ya, illa rufi'alahu bihi darajah, ya, tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan diangkat derajatnya, diangkat eh, satu derajat untuknya, wa hutta, ya, anhu bihi khati'ah, dan dihapuskan dari satu langkahnya itu satu dosa, hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al masjida kana fi sholati, maka nanti sholati hiya tahbisuhu, dan apabila dia masuk ke dalam masjid, ya, maka dia seolah-olah eh, melaksanakan sholat, ya, selama dia itu eh, pergi ke masjid untuk niatnya menjalankan sholat, melaksanakan sholat, ya. Al malaika wal malaika yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi, dan para malaikat berselawat atau mendoakan kepada kalian, atas kalian, selama salah seorang dari kalian itu para malaikat mendoakan, ya, ampunan dan rahmat atas salah seorang dari kalian selama dia, orang tersebut, berada di tempatnya,
ya di tempat tersebut, ya di dalam masjid tersebut, ya. Maka doa malaikat, Allahummarhamhu, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunkanlah dia dan rahmatilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya, malam yu'di bih, malam yuhdis. Ya, selama dia tidak mengganggu orang dan selama dia tidak eh, berhadas. Muttafaq alaihi. Ya, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi makna hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi makna daripada hadis ini adalah bahwasanya apabila seseorang itu sholat di masjid berjamaah, maka sholatnya itu secara berjamaah itu lebih utama dibanding dia sholat sendirian di masjid. Dibandingkan dia sholat sendirian di rumahnya atau di pasarnya, yaitu eh, senilai 27 derajat atau 27 kali. Ya. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu ya adalah sholat yang Allah perintahkan. Ya, Allah perintahkan kaum muslimin khususnya laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Pendapat yang kuat tentang hukum sholat berjamaah di masjid, bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Ya, itu pendapat yang kuat mengatakan fardu ain. Artinya setiap laki-laki dewasa wajib melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, oleh karena itu wajib bagi setiap laki-laki dewasa untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang tertera tentang eh, apa namanya tentang perintah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Begitu juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Apabila engkau ya fihim bersama mereka fa aqamta lahumus sholata, lalu engkau menegakkan salat bersama mereka, faltaqum ta'ifatun, maka hendaklah ada sekelompok dari kalian yang bersama kalian. Artinya ini ayat bercerita tentang sholat khauf, ya, sholat yang dalam keadaan perang pun diperintahkan untuk berjamaah. Artinya dalam keadaan perang pun kaum muslimin atau Rasulullah SAW dan para sahabatnya diperintahkan oleh Allah untuk sholat berjamaah. Apatah lagi dalam keadaan aman. Apatah lagi dalam keadaan makan aman, eh, maka sangat diperintahkan lagi untuk sholat berjamaah. Ya, ini yang harus dipahami. Ya. Kenapa sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian, yaitu utamannya sampai 27 kali. Eh, artinya 27 kali seseorang itu sholat sendirian baru bisa menyamai eh, seseorang yang sholat berjamaah. 27 kali kelebihannya, kelipatannya. Kenapa? Karena orang yang sholat itu apabila dia, ya, uh, ya di sini, ya, bahwasanya seseorang yang berwudu ya di rumahnya, lalu dia menyempurnakan wudunya, lalu dia keluar dari rumahnya menuju masjid, yang mana dia tidak keluar dari rumahnya melainkan untuk melaksanakan sholat, dan dia tidaklah melangkah satu langkah melainkan Allah Subhanahu wa taala angkat satu derajatnya, dan Allah Subhanahu wa taala hapuskan satu dosanya. Ya, apakah tempatnya itu dari rumahnya itu dari masjid itu jauh ataupun dekat, ya. Bahwasanya setiap langkah yang dia langkahkan itu akan mendapatkan dua faidah.
ya akan mendapatkan dua faidah. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, apa faidahnya itu? Ya ini faidahnya ya. Faidah yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Ya, ini keutamanya ya. Allah mengangkat derajat orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu setiap langkah ya. Setiap langkah itu Allah angkat satu derajat ya. Yang kedua, faedah yang kedua Allah Subhanahu wa taala menghapuskan satu kesalahan, satu dosa. Luar biasa ya. Kalau misalnya ada 100 langkah, ada berarti ada 100 pahala yang kita dapatkan dan ada 100 dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitu juga orang yang sudah ya masuk ke dalam masjid selama dia menunggu masuknya waktu sholat atau pelaksanaan sholat, maka menunggu menunggu di masjid sampai datangnya waktu sholat atau sampai di sholat itu diikomatkan, maka dia terhitung sama dengan melaksanakan sholat. Ya, maka dia terhitung sama dengan orang yang melaksanakan sholat. Ya, ini luar biasa ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, apa namanya? Meskipun kita tidak sholat, ya hanya menunggu saja setelah kita masuk, lalu kita tahiyatul masjid, lalu kita menunggu saja sampai azan dikumandangkan atau sampai misalnya diikomatkan, yaitu sholat atau dimulai itu sholat, maka kita sama dengan orang yang melaksanakan sholat. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Begitu juga keutamaan yang lainnya, bosnya malaikat itu mendoakan kita. Ya luar biasa ya. Kalau kalau malaikat itu mendoakan kita, maka insya Allah doa malaikat itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa malaikat? Ya Allah, doa malaikat adalah mendoakan kita agar kita diampunkan dosa kita oleh Allah, agar kita dirahmati Allah, agar Allah menerima tobat-tobat kita. Ya, ini satu keutamaan yang sangat besar sekali ya bagi siapa saja kaum muslimin yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, tapi sekali lagi sholat berjamaah di masjid ini diwajibkan bagi laki-laki. Adapun perempuan itu tidak diwajibkan. Perempuan justru sunnahnya dia sholatnya di rumah. Ya, disunnahkan, dianjurkan perempuan sholatnya di rumah. Tetapi kalau ada perempuan mau sholat di masjid, boleh-boleh saja. Ya, silahkan, tidak ada larangan. Tapi yang lebih utama perempuan itu sholatnya di masjid. Ya, adapun laki-laki diperintahkan. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan diwajibkan bagi laki-laki yang sudah dewasa untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwasanya hadis ini masih berbicara tentang pentingnya niat. Ya, seseorang itu mendapatkan begitu banyak daripada pahala-pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala itu karena niatnya. Sebagaimana tadi itu orang tersebut kata Nabi, eh, dia tidak keluar dari rumahnya melainkan hanya untuk melaksanakan sholat. Ya, keluar dari rumahnya menuju masjid, niatnya adalah untuk melaksanakan sholat. Maka setiap langkahnya diangkat derajatnya, mendapatkan pahala, dihapuskan dosanya, malaikat mendoakannya. Itu karena apa? Karena niat. Oleh karena itu, maka hendaklah kita memperbaiki niat-niat kita, maka hendaklah kita berniat-niat kebaikan, ya, dan juga kita melaksanakan niat tersebut, maka begitu banyak artinya pahala-pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya kesimpulannya dari hadis yang ke-10 ini adalah jaga niat kita, luruskan niat kita. Kita ke masjid tujuannya bukan untuk ria, bukan untuk dibilang ahli ibadah, bukan, tapi niat kita adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan sholat berjamaah
masjid untuk mencari pahala di sisi Allah, untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang ikhlas, insya Allah maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian barangkali ini ya yang bisa kami jelaskan ya sebagaimana yang tertera dalam penjelasan kitab ini. Jadi penjelasannya tidak terlalu panjang ya, sangat singkat sekali. Demikian, kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan bisa langsung atau lewat room chat. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini dulu kajian hadis kita ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi kajian hadis yang sama di eh, pekan depan insya Allah. Adapun kajian Tazkiyatun Nufus sedianya jam 10 ini, tapi karena kami ada konsultasi syariah, maka kami tidak bisa mengisi jam 10. Kami akan pending tunda ke jam di sore hari insya Allah di jam setengah 5 kami akan eh, apa namanya membuka lagi link Zoom yaitu kajian Tazkiyatun Nufus di jam setengah 5 sore insya Allah. Mohon maaf sekali lagi atas eh, segala kekurangannya atau ketidaknyamanannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta yang sudah hadir membersamai kami dalam kajian hadis pada pagi hari ini. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang khilaf, yang salah, yang keliru, kekurangannya hanyalah dari kami, dari kekurangan ilmu kami. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsir para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada harta dan keluarga-keluarga mereka. Demikianlah kami undur diri, kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.